Shalom, perkenalkan nama saya Siska Wakilulu. Saya dari program studi pendidikan agama Kristen kelas C. Saat ini saya akan mempresentasikan materi tentang kebudayaan dari mata kuliah agama dan antropologi budaya. Yang pertama, apakah sebenarnya isi kebudayaan itu? Zaman sekarang, di mana-mana hampir semua orang hanya berbicara tentang masalah kebudayaan dan pembangunan, masalah hubungan kebudayaan tradisional dan kebudayaan modern, serta masalah-masalah yang berhubungan dengan pembinaan kebudayaan. Para ahli ilmu sosial mengartikan konsep kebudayaan sebagai suatu yang sangat luas, yaitu seluruh total dari pikiran, karya, dan hasil karya manusia yang tidak berakar pada nalurinya. Dan oleh karena itu, hanya bisa dicetuskan oleh manusia setelah melalui proses belajar yang sangat panjang. Konsep itu sangat luas karena meliputi hampir seluruh aktivitas manusia dalam kehidupannya. Beberapa unsur-unsur universal dan kekekalan merupakan isi semua dari kebudayaan yang ada di dunia ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada sistem religi dan upacara keagamaan. Yang kedua, sistem dan organisasi kemasyarakatan. Yang ketiga, sistem pengetahuan. Yang keempat, bahasa. Yang kelima, kesenian. Yang keenam, sistem mata pencaharian hidup. Dan yang ketujuh, sistem teknologi dan peralatan. Lalu bagaimanakah kebudayaan itu dapat terwujud? Ada 3 wujud kebudayaan antara lain. Yang pertama, wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks yang merupakan ide, gagasan, nilai-nilai, peraturan, serta norma-norma, dan lain sebagainya. Yang kedua, wujud sebagai suatu kompleks aktivitas kelakuan yang berpola dari manusia dalam masyarakat. Dan yang ketiga, kebudayaan sebagai benda-benda dari hasil karya manusia. Jadi kebudayaan tersebut dapat terwujud melalui kenyataan hidup masyarakat yang tidak terpisah dari satu dengan yang lainnya. Lalu yang berikut, apakah beda antara adat kebudayaan dan peradaban? Kebudayaan merupakan keseluruhan total dari apa yang pernah dihasilkan oleh manusia yang menguasai planet ini sejak zaman ia muncul di muka bumi, kira-kira 4 juta tahun yang lalu sampai dengan sekarang. Kebudayaan itu dapat diartikan sebagai hal-hal yang bersangkutan dengan budi dan akal. Keseluruhan gagasan dan karya manusia yang harus dibiasakan dengan belajar, beserta dari keseluruhan hasil budi dan karyanya. Yang berikut, apakah pranata kebudayaan? Adapun pranata atau institution itu mengenai kelakuan yang berpola dari manusia serta kebudayaannya. Ada beberapa daftar dari puluhan pranata kebudayaan yang digolongkan ke dalam 8 kelompok dengan memakai 8 kebutuhan hidup manusia sebagai prinsip penggolongan, atau tentu kebutuhan hidup manusia itu ada lebih dari 8. Tetapi di sini hanya dicantumkan 8 karena ini hanya sebatas ilustrasinya saja. Yang pertama, pranata yang bertujuan memenuhi kebutuhan kekerabatan ialah yang sering disebutkan sebagai prinsip atau domestictions. Yang kedua, pranata-pranata yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia untuk pencaharian hidup, memproduksi, serta menimbun, dan lain sebagainya. Yang ketiga, pranata yang bertujuan memenuhi kebutuhan penerangan dan pendidikan manusia supaya menjadi anggota masyarakat yang berguna. Yang keempat, pranata-pranata yang bertujuan memenuhi kebutuhan ilmiah manusia menyelami alam semesta sekelilingnya. Yang kelima, pranata-pranata yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia di dalam menyatakan keindahan dan untuk rekreasi. Yang keenam, pranata-pranata yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam membangun hubungan dengan Tuhan ataupun dengan alam gaib. Yang ketujuh,
Pranata-pranata yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia untuk mengatur kehidupan berkelompok secara besar-besaran atau kehidupan bernegara. Dan yang kedelapan, pranata-pranata yang bertujuan untuk mengurus kebutuhan jasmania dari manusia. Yang berikut, apakah sistem nilai budaya? Suatu sistem nilai budaya terdiri dari konsepsi-konsepsi yang hidup di dalam alam pikiran sebagian besar warga masyarakat mengenai hal-hal yang mereka anggap bernilai di dalam kehidupan mereka. Suatu sistem nilai budaya juga biasanya berfungsi sebagai pedoman tertinggi bagi kelakuan manusia. Sistem-sistem kelakuan manusia lain tingkatnya lebih konkret, seperti aturan-aturan khusus, hukum, dan norma-norma yang berguna dan berpedoman kepada sistem nilai tersebut. Konsep sistem nilai atau cultural value system itu sangat banyak digunakan dalam ilmu-ilmu yang terutama memfokus kepada kebudayaan dan masyarakat, dan baru secara sekunder kepada manusia sebagai individu dalam masyarakat. Sistem-sistem kelakuan manusia lain yang tingkatnya lebih konkret seperti aturan, hukum, dan norma-norma. Semua itu berguna dan berpedoman kepada sistem nilai budaya yang berlaku di dalam masyarakat. Demikianlah hasil presentasi saya. Semoga materi ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.